Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan berbicara tentang vaksin yang akan digunakan di Indonesia, terutama vaksin COVID-19. Vaksin merupakan virus atau bakteri yang dilemahkan atau dimatikan untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh seseorang untuk jangka waktu yang cukup panjang. Proses pemberian vaksin ke dalam tubuh disebut dengan vaksinasi. Adalah vaksin berisi virus atau bakteri yang dilemahkan atau bagian dari virus atau bakteri yang bersifat tidak infeksius. Pemberian vaksin berfungsi untuk mengajarkan tubuh untuk membentuk perlindungan agar tubuh tidak terkena infeksi. Apabila seseorang telah divaksin, antibodi sebagai respon perlindungan akan terbentuk ke dalam tubuh. Ketika virus atau bakteri menyerang tubuh, antibodi akan berperan menjalankan misalnya yaitu melindungi tubuh dari infeksi. Tubuh tidak akan terkena infeksi. Pentingnya vaksinasi sebagai proteksi spesifik individu yang diimunisasi sebagai pencegahan penyakit infeksi seperti pada campak, hepatitis B, polio dan sebagainya. Membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Bila sebagian besar masyarakat divaksinasi, maka kemampuan patogen untuk menyebar akan sangat terbatas dan yang tidak divaksin sehat. Proteksi lintas kelompok atau cross protection untuk memutus penularan kepada kelompok yang tidak dapat diimunisasi, misalnya pada imunokomprehensif. Herd immunity atau kekebalan kelompok, misalnya yang warna merah adalah orang yang terinfeksi bergabung dalam kelompok yang warna biru, maka lama-lama akan terjadi infeksi pada semua orang. Itu pada contoh yang tidak diimunisasi. Sedangkan yang diimunisasi, misalnya yang merah sudah terinfeksi, kemudian yang divaksin adalah yang warna kuning, dan kemungkinan lama-lama akan berubah menjadi warna kuning. Artinya itu akan terjadi perlindungan terhadap infeksi. Kemudian vaksin COVID-19 nanti yang akan beredar di Indonesia ada beberapa macam, yaitu vaksin merah putih, kemudian vaksin Sinovac, Sinopharm, Novavax, Pfizer, Inovio, AZ, dan CanSino. Sedangkan strategi penyediaan vaksin COVID-19 itu ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu yang langsung didatangkan dari Cina yang berjumlah 1,2 juta kemarin. Kemudian jangka menengah yaitu dibawa yang dikirim adalah masih mentah dari sana. Kemudian yang sampai di Indonesia akan dibentuk dan dibuat untuk menjadi vaksin yang siap untuk digunakan. Jangka panjang adalah bersinergi dengan BUMN atau konsorsium vaksin COVID-19 nasional. Artinya kita sendiri yang akan membuatnya. Strategi penyediaan vaksin COVID-19 jangka pendek itu sudah sampai pada uji klinis fase 3, kemudian nanti akan diregistrasi oleh BPOM, kemudian akan diproduksi secara rutin. Kemudian vaksin merah putih itu nanti akan diserah terimakan oleh salah satu perusahaan farmasi Indonesia adalah Bio Farma. Kemudian uji klinis fase ketiga vaksin di Indonesia ini sudah sampai pada fase ketiga, kemudian akan diserahkan ke BPOM. Adapun efek samping daripada vaksin COVID-19 dilaporkan akan terjadi nyeri pada tempat suntikan, bisa terjadi nyeri otot, dan tidak adanya gejala yang berat yang ditimbulkan. Sedangkan kontraindikasinya adalah bisa terjadi tidak boleh diberikan pada orang yang alergi terhadap komponen vaksin. Demam yang sangat berat tidak boleh diberikan, dan penyakit yang akut. Ini adalah bentuk daripada vaksin COVID-19 yang akan beredar di Indonesia. Yang keduanya itu yang berbentuk kotak segi 4 adalah vaksin yang akan diberikan ke seluruh rakyat ke Indonesia yang disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan yang kotak
tinggi ini akan diberikan pada yang ingin vaksin secara mandiri. Vaksin COVID-19 ini akan diberikan 2 dosis, 14 hari pertama dan 14 hari kedua. Dasar peraturan tentang vaksin COVID-19 di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1.79860/2020 dan Keputusan BPOM Nomor HK0202121120 1126 Tahun 2020. Terima kasih.